Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah majelis taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Dua macam nikmat yang manusia itu sering lalai untuk mensyukurinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah Allah memberikan kedua macam nikmat itu kepada kita, dan kita lebih bersyukur lagi karena Allah menolong kita sehingga kita bisa mensyukuri dua macam nikmat itu dengan cara hadir ngaji, menghadiri majelis ilmu seperti yang kita lakukan pada malam ini. Bayangkan orang yang ngaji seperti ini sudah dicatat sebagai orang yang mensyukuri nikmat. Juga majelis ini adalah majelis yang dibanggakan oleh Allah di depan malaikatnya, yang dibanggakan oleh Allah. Maka Allah sangat suka dengan majelis-majelis ilmu yang seperti ini. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk terus istiqomah, bisa hadir ke majelis ilmu. Kalau tidak ada uzur yang betul-betul harus kita hadapi, kita kerjakan, maka kita berusaha untuk terus ngaji dan ngaji sampai kelak kita dicabut nyawa. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita pada kesempatan ini akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, yaitu tentang amal soleh yang dicontohkan Nabi, yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita memang harus berusaha istiqomah, istiqomah di dalam melakukan suatu amal soleh. Kenapa begitu? Karena ada hadis riwayat Muslim nomor 783 dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amal ibadah yang paling disukai Allah adalah yang dilakukan terus menerus, istiqomah, walaupun sedikit. Jadi ngaji itu walaupun 1 minggu sekali misalnya, asalkan kita lakukan terus menerus istiqomah, maka itu merupakan amalan yang paling disukai oleh Allah. Apalagi kalau seminggu 2 kali, apalagi kalau seminggu 3 kali, dan seterusnya ya. Jadi mari kita berusaha untuk istiqomah hadir ke majelis ilmu ini. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, setelah kita qiyamul lail, kita tahajud, lalu kita witir, kita istighfar, kita baca Al-Quran, kita berdoa kepada Allah, lalu kita melakukan atau melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Itu bisa di rumah, bisa di masjid. Lalu yang laki-laki berangkat ke masjid, laki-laki berangkat ke masjid. Yang perempuan, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, yang perempuan itu lebih utama kalau sholat di rumah, kalau sholat di rumah. Menurut Nabi, sholatnya wanita di rumahnya itu lebih baik dibandingkan sholat di Masjid Nabawi. Luar biasa pahala dari wanita yang sholat di rumah, sholat di rumah. Tapi kalau wanita itu minta izin pada suaminya, minta izin kepada ayahnya misalnya untuk sholat di masjid, maka suami tadi atau ayah tadi tidak boleh melarangnya.
Baik, kita konsentrasi kepada yang laki-laki, kepada yang laki-laki. Laki-laki berangkat ke masjid. Maka yang dilakukan pertama adalah memberi salam kepada istri dan anak perempuannya. Kenapa anak perempuan? Karena yang anak laki kita ajak ke masjid. Yang anak laki kita ajak ke masjid. Lalu yang bisa dilakukan berikutnya adalah doa keluar rumah. Jadi banyak sekali pahala yang bisa kita lakukan di sekitar subuh saja ya. Di sekitar subuh saja itu sudah banyak sekali. Doa keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwwata illa billah. Dengan menyebut namamu Allah, aku menyerahkan diriku kepada Engkau, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali jika mendapatkan pertolongan dari Allah. Setiap kita mau keluar rumah, kita baca doa ini ya, kita baca doa ini. Lalu yang berikutnya yang bisa kita lakukan, berjalan menuju masjid. Ya, berjalan menuju masjid bisa banyak sekali yang bisa kita lakukan. Kebaikan yang bisa kita lakukan. Antara lain, jika ketemu tetangga, kita memberi salam. Kita beri salam pada tetangga. Assalamualaikum Pak. Ya. Assalamualaikum Dek. Assalamualaikum Mas. Misalnya seperti itu. Karena yang ke masjid itu umumnya yang laki. Kita ketemunya dengan tetangga yang laki. Lalu kita menanyakan apa kabar, bagaimana kabarnya, lalu atau apa sehat Pak, sehat Mas, ya, misalnya seperti itu. Lalu berikutnya yang bisa kita lakukan, andaikan waktu kita jalan itu di tengah jalan ada batu atau ada ranting atau ada duri yang menghalangi jalannya orang atau yang membahayakan jalannya orang, maka kita ambil, kita pinggirkan, kita ketempatkan di tempat-tempat yang tidak mengganggu dan tidak berbahaya. Kita bisa masuk surga gara-gara amalan kecil ini. Ada batu tengah jalan, kita ambil, lalu kita pinggirkan. Bayangkan kalau ada batu kerikil misalnya di tengah jalan, lalu kerikil tadi itu ada di tengah, lalu kepelindes banyak sepeda motor misalnya, lalu terjadi lontaran dari kerikil itu, misalnya mengenai rumah orang, bisa pecah jendelanya misalnya. Jadi bahaya sekali itu ya. Maka agar tidak membahayakan orang, kita ambil, kita pinggirkan, itu berpahala ya. Bisa masuk surga gara-gara itu. Karena apa? Karena amalan itu kita lakukan dengan sangat-sangat ikhlas ya, sangat-sangat ikhlas. Lalu banyak sekali yang bisa kita lakukan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ketika kita berangkat ke masjid itu ada sebuah keutamaan yang disebutkan di dalam sebuah hadis. Perhatikan ini, hadis riwayat Muslim nomor 1553. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya baca artinya. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, jadi berwudu. Jadi kalau kita mau ke masjid itu wudunya di rumah ya, wudunya di rumah, bukan di masjid. Agar kita mengamalkan hadis ini ya. Jadi barang siapa yang bersuci dari rumahnya, kemudian berjalan ke salah satu rumah-rumah Allah, yaitu masjid atau musola, untuk menunaikan salah satu dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, sholat, ya. Misalnya sholat subuh, berarti juga untuk sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, ya. Hal seperti ini juga berlaku, ya. Maka kedua langkahnya itu dihitung oleh Allah, salah satunya akan menghapus dosa. Nah, satu langkah menghapus dosa. Lalu langkah berikutnya, langkah satunya untuk mengangkat derajatnya. Derajat apa? Derajat dunia maupun derajat akhirat. Derajat di dunia ini bisa apa? Harta, kedudukan, jabatan, dan lain sebagainya. Ya. Akhiratnya apa? Surga. Ya. Bebas dari siksa kubur, bebas dari siksa neraka, dan seterusnya. Bayangkan kalau langkah kita itu sangat banyak ya, dari rumah ke surga ke masjid. Banyak itu kan bisa apa? Jaraknya jauh. Atau bisa juga apa? Karena kita sering ke masjid, sehingga langkah-langkah kita banyak. Jadi penghapus dosanya sangat banyak.
Sehingga apa? Langkah-langkah untuk mengangkat derajat juga sangat banyak. Oleh karena itu bagi yang laki-laki itu sebaiknya kita sholat di masjid ya, sholat di masjid atau musola. Bagaimana jika terlambat? Itu hebatnya Islam itu apa? Semuanya diatur ya, semuanya diatur. Misalnya kita baru berangkat dari rumah, ternyata iqomah di masjidnya. Apakah kita harus lari? Ternyata tidak ya. Kita dianjurkan apa? Tetap berjalan dengan tenang. Walaupun di masjid sudah iqomah. Nah, yang lebih bagus apa? Kita tidak terlambat ya. Berangkat lebih awal. Kalau sholat subuh misalnya, begitu azan selesai, kita langsung sholat 2 rakaat sunnah ya, di rumah. Lalu langsung berangkat ke masjid agar tidak terlambat. Tapi kalau terpaksa terlambat, maka kita tidak boleh jalan cepat atau lari. Tetap berjalan normal dengan tenang. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 636 dan Muslim nomor 602. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya baca artinya, apabila kalian mendengar iqomah, jadi maksudnya kita baru berangkat dari rumah mendengar iqomah, berjalanlah menuju sholat dan kalian harus tenang. Nah, itu loh perintahnya Nabi, tetap tenang, nggak boleh apa, nggak boleh lari, nggak boleh ke jalan cepat, dan jangan buru-buru, tetap aja tenang jalannya. Sebab kalau lari atau berjalan cepat, minimal itu apa, kita kurang khusyuk nanti sholatnya, karena kita sambil sholat nanti sambil terengah-engah ya, karena tadi lari itu nafas kita tersengal-sengal itu, sehingga membuat kita lebih tidak khusyuk. Jadi yang bagus tidak telat, yang berangkatnya tidak telat. Tapi kalau harus terlambat, tidak usah lari, tidak usah jalan cepat, tetap tenang. Ini tadi hadisnya ya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, sampai di masjid melepaskan sandal gitu. Ini melepaskan sandal aja diatur oleh Islam dan ada pahalanya ya. Karena disuruh Nabi, kalau kita lakukan pasti berpahala ya. Melepaskan sandal itu berpahala kalau kita lakukan sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi. Nabi kalau melepaskan sandal itu dari yang kiri dulu, baru yang kanan. Jadi jangan, loh ini kan amalan kecil ya, amalan kecil. Yang orang-orang itu banyak yang tidak apa, yang tidak perhatian. Tapi karena kita ngaji, ayo kita perhatikan ya. Kalau kita ke masjid, melepaskan sandal ya yang kiri dulu kita lepas, baru yang kanan. Lalu melangkah ke dalam masjid, kanan dulu ya. Nabi menyuruh kita seperti itu, kanan dulu, baru yang kiri, terus seperti itu. Ada aturannya semua di Islam. Dan kalau kita apa? Kita lakukan berpahala. Kalau nggak dilakukan nggak apa-apa, tapi tidak dapat pahala ya. Tidak dapat pahala. Perhatikan ini hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu an. Aisyah ini berkata bahwa Nabi selalu mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lain-lainnya yang baik-baik. Jadi kalau Nabi itu melakukan sesuatu yang baik, itu dimulai dari kanan, menyisir rambut yang kanan dulu. Kalau kita lakukan itu berpahala, karena meniru Nabi. Kalau kita pakai baju yang kanan dulu. Kalau kita memakai sandal yang kanan dulu. Kalau melepasnya kebalikannya, berarti yang kiri dulu. Gitu ya. Jadi mari kita lakukan hal-hal yang kecil seperti itu ya. Tidak butuh biaya. Ya toh, tidak butuh biaya, mudah sekali ya, mudah sekali. Lalu setelah itu kita doa masuk masjid. Doa masuk masjid. Doanya bagaimana ini? Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Ya Allah, bukalah untukku pintu-pintu rahmatmu. Jadi sekitar subuh itu amalannya sangat banyak, mudah dilakukan, ada pahalanya. Ada pahalanya. Jangan menganggap pahala itu kecil ya. Pahala itu kecil, kalau digabung menjadi besar ya, menjadi besar. Jangan menganggap dosa itu kecil ya. Kenapa? Karena digabung, dosa itu akan menjadi besar ya. Jadi mari kita lakukan yang baik-baik, yang sesuai yang dianjurkan oleh Nabi, yang dilakukan Nabi. Walaupun itu sederhana, seperti hanya melepas sandal dari kiri dulu, baru yang kanan. Masuk masjid dari kanan dulu, baru yang kiri. Lalu berdoa masuk masjid. Mari kita lakukan, mari kita lakukan. Lalu
Ketika sampai di masjid itu pula, kita sebelum duduk langsung sholat 2 rakaat. Sholat apa namanya? Sholat tahiyatul masjid. Ini tidak harus, tidak hanya apa di waktu kita apa mau sholat subuh aja, boleh ketika sholat, mau sholat zuhur, mau sholat jumatan, mau sholat asar dan lain sebagainya. Pokoknya kita masuk masjid jangan langsung duduk, tapi sholat 2 rakaat, namanya sholat tahiyatul masjid. Hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian masuk masjid jangan duduk sampai selesai sholat 2 rakaat, yaitu sholat tahiyatul masjid. Bagaimana kalau kita sampai masjid ternyata sebentar lagi iqomah, berarti nggak sempat sholat tahiyatul masjid? Kita jangan duduk, berarti kita dalam posisi berdiri menunggu apa? Menunggu sholat dimulai. Jadi jangan duduk. Itu menunjukkan apa? Penghormatan kita kepada masjid, Jadi kalau kita agak terlambat sehingga tidak sempat untuk sholat tahiyatul masjid, sunnahnya itu tidak duduk, ya, tidak duduk, tapi berdiri sambil menunggu sholat fardu berjamaah dimulai. Nah, enak kalau orang ngaji itu enak ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Kita tahu segalanya, kita tahu, sehingga apa, amal ibadah yang harus kita lakukan itu kita ketahui bahwa ini amal ibadah ini berasal dari Nabi, ini bukan, dan lain sebagainya. Maka itu ngaji terus menerus ya. Orang ngaji ini dibenci syaitan. Orang ngaji dibenci syaitan. Karena apa? Ya itu tadi loh, tahu segalanya. Sehingga apa? Kita punya ilmunya, sehingga apa? Kita bisa istiqomah untuk beribadah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ketika kita di masjid itu ada amalan yang penting juga yang harus kita amalkan, yaitu berdoa antara azan dan iqomah. Makanya itu sekali lagi jangan terlambat sampai di masjid ya. Jangan terlambat, usahakan tidak terlambat. Ada beberapa keutamaan di masjid di sekitar antara azan dan iqomah itu ya, ini antara lain yang bisa kita lakukan, berdoa antara azan dan iqomah. Jadi kalau selesai azan belum iqomah jangan bicara ya, jangan bicara. Nanti bicaranya setelah sholat aja, setelah zikir, setelah berdoa baru kita bicara bersama orang-orang jamaah masjid yang lain. Kalau memang ada sesuatu yang akan dibicarakan, jangan di antara iqomah dan antara azan dan iqomah. Karena apa? Karena di waktu itu adalah waktu yang mustajabah, dikabulkannya doa-doa. Jadi semua doa dikabulkan saat itu. Ini hadisnya ini. Hadis riwayat Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya baca artinya, sesungguhnya doa yang tidak ditertolak adalah doa antara azan dan iqomah. Maka berdoalah saat itu. Ini kita disuruh Nabi ya, agar antara azan dan iqomah itu kita berdoa. Karena kita disuruh Nabi, kalau kita lakukan berarti kita berpahala. Dan keuntungannya lagi apa? Doa kita dikabulkan. Ini sesungguhnya doa yang tidak tertolak itu pasti dikabulkan, adalah doa antara azan dan iqomah. Jadi rugi sekali kalau kita itu bicara antara azan dan iqomah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, lalu setelah itu kita sholat subuh berjamaah. Ada beberapa keutamaan sholat subuh berjamaah itu. Yang pertama, dilindungi Allah, dilindungi dan dijaga Allah. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya baca artinya, barang siapa yang sholat subuh, maka dirinya dalam perlindungan Allah. Jadi jangan sampai kita tidak sholat ya. Lebih sholat subuh. Dan biasanya kalau kita berhasil menjaga sholat subuh, semua sholat yang lain itu akan dikerjakan. Karena memang sholat yang paling sulit bagi orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Sholat isya dan sholat subuh itu sangat sulit bagi orang munafik. Kalau kita berhasil itu sholat isya dan sholat subuh, itu berarti kita sudah terlepas dari salah satu sifat munafik. Yang kedua, keutamaan sholat subuh itu pasti masuk surga.
Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Musa radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Man shallal baradaini dakhalal jannah." Barang siapa yang sholat di dua waktu yang dingin, dua waktu yang dingin itu adalah waktu subuh dan asar. Jadi siapa yang menjaga sholat subuh dan asar, niscaya dia masuk surga. Ini Nabi yang bersabda, kita harus percaya. Lalu yang ketiga, keutamaan yang ketiga, orang yang sholat subuh dengan berjamaah di masjid atau di musola, bagi yang laki-laki, seperti pahala sholat semalam suntuk. Kalau berjamaah ya. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, Nabi bersabda, siapa yang sholat isya berjamaah bagaikan sholat setengah malam. Jadi kalau kita sholat isya berjamaah, pahalanya seperti sholat setengah malam. Lalu lanjutan hadisnya, dan siapa yang sholat subuh berjamaah bagaikan sholat satu malam penuh. Jadi kalau kita sholat subuhnya berjamaah di masjid atau di musola, maka pahalanya seperti sholat satu malam penuh. Seperti sholat satu malam penuh. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita berusaha melakukan semua amalan-amalan di sekitar subuh yang sudah kita bahas tadi. Segala yang baik dan benar, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Dan apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.